Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertema Al-Quran. Pada kali ini kita akan membahas tentang satu, definisi Al-Quran, yang kedua ada isi dan kandungan Al-Quran, yang ketiga ada fungsi Al-Quran. Saya, Naili Atikotul Maula sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Muhammad Masolihul Umam sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Muhammad Bardan Nafis Firdausi sebagai pemateri ketiga. Definisi Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Qara'a yaqra'u Qur'anan yang mempunyai arti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan tentang firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, serta sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir, dan bagi siapapun yang membacanya bernilai ibadah. Al-Quran difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Hal itu dimulai pada 17 Ramadan, saat itu umur Nabi Muhammad 40 tahun, sampai beliau wafat pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat segera menyusun dan menulis kembali hafalan wahyu mereka. Penulisan Al-Quran kembali ini diprakarsai oleh Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab dan persetujuan dari sahabat-sahabat senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masolihul Umam. Saya berasal dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang isi dan kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Akidah di dalam Al-Quran juga meliputi rukun iman, seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Adalah persoalan ibadah atau hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan muamalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga adalah persoalan hukum, adalah hukum Allah SWT yang tertuang di dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil. Yang keempat adalah sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran juga menceritakan kejadian umat terdahulu agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Terus yang terakhir adalah rujukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Banyak ilmuwan yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Berabad-abad yang lalu, di dalam Al-Quran harus selalu dijadikan rujukan dalam penelitian ilmu pengetahuan termasuk teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bardan Nafis Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah dokumen untuk umat manusia. Bahkan kita ini sendiri menamakan dirinya petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang didesain sedemikian rupa sehingga jelas bagi umat manusia. Dengan petunjuk untuk manusia bisa membedakan mana yang hak dan batil. Karena itu, bila Al-Quran dipelajari dengan benar dan sungguh-sungguh, maka isi kandungannya akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai problem hidup.
Adapun fungsi Al-Quran yang lainnya adalah: 1. Pengganti kedudukan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. 3. Menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. 4. Sebagai obat penawar bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wal yazidud dhalimina il khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. 5. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. 6. Sebagai pelajaran dan penerangan, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Artinya, Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. 7. Sebagai pembimbing yang lurus, seperti firman Allah dalam Al-An'am ayat 126, wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalna layati liqaumi yadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 8. Sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 20. 9. Sebagai pengajaran, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 52. 10. Sebagai petunjuk dan kabar gembira. 11. Sebagai pembanding atau pembeda furqan antara yang hak dan yang batil. 12. Sebagai pengajaran segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan akhirat, seperti firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 137. 13. Sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan. 14. Sebagai tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran. 15. Sebagai pengawas dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya. 16. Sebagai mukjizat bagi Rasulullah dan bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan yang meragukan kenabian dan kerasulannya. Kesimpulan dari makalah kelompok 7 adalah Al-Quran sebagai wahyu dan mukjizat terbesar Rasulullah SAW mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara etimologi bahasa dan pengertian secara terminologi. Al-Quran artinya firman Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah saat melaksanakan sholat. Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Al-Quran. Sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa pokok kandungan, diantaranya adalah akidah, ibadah dan muamalah, persoalan hukum, sejarah dan kisah-kisah umat tertentu, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi Al-Quran
yaitu sebagai pedoman hidup untuk manusia. Karena itu, bila Al-Quran dipelajari dengan benar dan sungguh-sungguh, maka isi kandungannya akan membantu kita menentukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan beberapa problem hidup. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.